surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah punya kerajaan dan kuasa dan kuasa selama. Amin. Shalom, selamat pagi Papa Mama, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Miskia harap Papa Mama, anak-anak tetap sehat. Walaupun dalam masa pandemi, kita harus tetap bersyukur, harus tetap menjaga protokol kesehatan. Papa Mama, anak-anak, siapkan hati kita yuk. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Anak-anak, mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita akan berdoa terlebih dahulu. Ikutin Miskia ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau beribadah. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat pujian kita ya, sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kasih setia Tuhan hari lepas hari. Dan kami boleh ada pada saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami pengertian yang sederhana, sehingga kami boleh menangkap kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh dimengerti oleh papa, mama, dan anak-anak kami yang kami kasihi. Terpujilah namamu Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Papa, mama, anak-anakku yang kukasihi. Puji Tuhan. Semua berkat anugerah Tuhan kalau kita boleh sampai hari ini kita masih ada dan memasuki pembelajaran di semester 1 2021-2022 ini. Ada banyak hal yang boleh kita lewati bersama-sama pada pembelajaran sebelumnya. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan kita boleh bertemu dengan papa, mama, dan anak-anakku yang kukasihi, itu semuanya karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Papa, mama, anak-anakku yang kukasihi di dalam Yesus Kristus, tema khotbah ibadah pembukaan kita adalah tentang Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan di masa pandemi COVID-19. Nah, tema ini didasarkan pada pembacaan Alkitab dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Puji nama Tuhan. Papa, mama, anak-anakku yang Miss Arta kasihi, kita semuanya mengalami dampak COVID-19. Dan banyak dari kita yang mendengar bahwa dalam menghadapi COVID-19 kita perlu melakukan 3 wajib. Apa itu 3 wajib? Ada wajib iman, wajib aman, dan wajib
Nah, wajib aman apa sih Miss Arta? Wajib aman kita harus memakai masker secara benar. Apalagi peraturan pemerintah saat ini menganjurkan kita untuk menggunakan masker double. Ada dua lapis. Nah, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, selalu menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan dan tidak menyebabkan kerumunan. Wajib imun. Kita itu harus wajib apa? Wajib imun? Ya, olahraga secara teratur. Ya, anak-anak jangan malas ya. Jangan suka bangun siang-siang. Apalagi nanti saat PPKM ini mungkin akan berlanjut, anak-anak harus berolahraga. Ya, jangan bangun kesiangan. Ya, oke. Dan papa mama juga bisa memberi waktu untuk berolahraga bersama dengan anak-anaknya di rumah. Kemudian makan makanan yang bergizi, ya, makanan-makanan yang bergizi. Anak-anak, Miss Arta anjurkan anak-anak jangan suka jajan ya. Jajan-jajanan itu tidak sehat. Nah, kita makan apa yang sudah dimasak oleh orang tua kita ya. Kemudian tidur yang cukup supaya kita kuat. Kalau papa mamanya bilang, "Nak, ayo tidur sudah malam," harus nurut. Jangan terlalu banyak bermain gadget ya. Boleh, tetapi jangan habiskan waktu apalagi sampai tidur terlalu larut malam. Supaya apa? Supaya kita kuat, imun kita sehat. Begitu ya anak-anak. Kemudian bagaimana dengan wajib iman? Nah, wajib iman artinya kita harus kuat di dalam Tuhan Yesus. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena itu kita perlu bertanya dalam diri kita masing-masing, papa mama dan anak-anakku sekalian, seberapa kuat kita punya hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus? Apakah pada saat kita saat ini mengalami masa-masa pandemi, keadaan yang sulit, ya, kita masih memiliki keyakinan yang kuat, iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Itu menjadi sebuah pertanyaan dalam hati kita masing-masing. Injil Yohanes yang sudah kita baca tadi, ini menggambarkan sebuah hubungan, sebuah relasi antara Tuhan Yesus dengan para muridnya, di mana Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, ya, pokok anggur yang benar, dan juga murid-muridnya adalah ranting-rantingnya. Nah, sebagai pokok anggur, Yesus adalah sumber kekuatan bagi para muridnya yang adalah ranting-ranting. Demikian juga papa mama, anak-anakku, kita semua dan juga Miss Arta, Miss Nurlin, juga Ibu Nani ya, Mrs. Nani, itu semuanya kita adalah pengikut Kristus. Kita seperti murid-murid Yesus yang adalah ranting-rantingnya. Nah, kekuatan kita saat kita menghadapi sebuah kesulitan, dalam kita menghadapi pandemi ini, tantangan dalam kehidupan kita yang semakin sulit, ya, apalagi ada banyak varian-varian baru dari COVID-19 ini, kekuatan kita hanya datang dan berasal dari Tuhan Yesus Kristus saja. Ranting-ranting hanya mendapat kekuatan untuk tetap bertahan hidup hanya dari pokok anggur. Artinya kita dapat tetap bertahan dan kuat itu hanya karena Tuhan Yesus. Jadi papa mama, ingatlah bahwa kekuatan kita sumbernya dari Tuhan. Kita harus punya hubungan melekat kepada pokok anggur yang benar. Akibat COVID-19, penularan yang terjadi, pemerintah mengubah cara belajar, ya, cara belajar anak-anak kita secara online. Dan pada semester ganjil ini, di tahun 2021-2022, kembali pemerintah memberlakukan PPKM darurat. Dan kita tidak tahu
Apakah setelah tanggal 20 ini akan berlanjut PPKM? Kita tidak tahu. Dan mau tidak mau anak-anak kita harus menjalani pembelajaran secara online. Pada pembelajaran yang lalu, papa mama sudah merasakan pembelajaran daring. Dan beberapa saat kita home visit dan kita melaksanakan pembelajaran tatap muka beberapa kali. Dan saya percaya kita semua mengalami hal yang sama. Perubahan cara-cara yang berbeda dari yang tadinya tatap muka bisa bertemu, tetapi saat ini menjadi sulit. Orang tua yang kembali dituntut untuk apa? Untuk melaksanakan sebagai peran dan tugas mendidik anak di rumah. Saya yakin hal ini adalah hal yang sangat tidak mudah bagi papa mama sekalian di rumah. Terlebih kami juga sebagai guru juga mengalami banyak hal yang harus kami hadapi. Ya, papa mama, mungkin dahulu orang tua menyerahkan pendidikan anak-anaknya kepada gurunya di sekolah. Tetapi karena akibat COVID-19 ini, orang tua dipaksa oleh keadaan, oleh situasi pandemi saat ini untuk menjadi guru di dalam rumahnya sendiri, untuk mendidik anak-anaknya. Ada anaknya yang SMP, ada yang SMA. Wah, mungkin ditambah lagi dengan fasilitas internet yang kurang memadai, handphone yang mungkin sudah lemot karena banyak tumpukan-tumpukan laporan-laporan foto tugas anak-anak, belum lagi tuntutan pekerjaan, tingkat ekonomi orang tua yang tidak sama satu dengan yang lainnya, yang mengalami kesulitan untuk menghidupi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, atau mungkin ada juga yang dirumahkan karena dampak PPKM darurat ini. Ya, belum lagi, Miss, anakku nek di rumah ngeyel tenan no, nggak bisa diatur, nggak bisa nurut sama mamae, bapae nek di rumah. Halo anak-anak, ini keluhan dari papa mama kita. Yuk, mungkin nanti selama PPKM kita akan belajar daring, kita akan belajar online, kita akan belajar di rumah ya. Miss Arta pesan kepada anak-anak, untuk anak-anak, yuk nurut sama orang tua kita ya. Kita mau buat orang tua kita supaya tidak sedih, supaya tidak pusing, dan tidak tidak punya beban yang banyak anak-anak ya. Jadi Miss Arta minta anak-anak untuk menjadi anak yang manis di rumah, nurut, mau diatur, dan juga sopan ya. Oke. Nah, karena saya yakin itu akan menjadi beban yang berat bagi papa mama. Karena kesabaran telah hilang, oleh karena kesulitan-kesulitan yang terjadi, banyak tuntutan anak-anak yang tidak bisa diatur. Tidak banyak orang tua yang akhirnya menjadi stres, bahkan depresi karena keadaan tersebut. Meskipun saya belum menjadi orang tua, tetapi saya juga turut merasakan apa yang papa mama rasakan. Karena tidak mudah, apalagi keadaan ekonomi yang saat ini tidak menentu, sulit, sehingga tidak dapat mencukupi kehidupan kebutuhan sehari-hari. Saya sebagai pendidik sangat merasakan sekali apa yang papa mama rasakan di rumah. Tetapi saya mau katakan kepada papa mama, ayo kita sama-sama bergandengan tangan. Kita mengingat lagi bahwa kekuatan kita hanya bersumber dari Yesus Kristus. Kita adalah ranting-rantingnya. Kita tidak dapat melaksanakan semua apa yang Tuhan berikan kepada kita tanpa kekuatan Tuhan. Papa mama, mari kita lebih lagi melekat kepada Tuhan. Situasi kita tidak bisa prediksi. Bahkan terjadi yang namanya PPKM darurat itu di luar dugaan kita. Tetapi
saya percaya semua yang terjadi mendatangkan kebaikan buat saya pribadi sebagai pendidik dan juga buat papa mama sebagai orang tua, bahkan juga mendapat tugas baru menjadi guru dan juga anak-anak di rumah. Dengan kehadiran mereka mungkin papa mama menjadi lebih banyak tugasnya. Tetapi saya mau katakan papa mama, ayo kita saling support, kita saling bekerja sama. Anak adalah titipan Tuhan yang Tuhan percayakan, dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan juga saya tidak akan lepas peran saya sebagai pendidik untuk tetap mendidik anak-anak. Saya mohon kerjasama papa mama di rumah untuk kita sama-sama saling merangkul satu sama lain, kita saling bekerja sama. Karena anak-anak kita harus mendapatkan pendidikan yang terbaik. Anak-anak kita harus kita bina. Dalam menghadapi krisis ini kita harus menjadi teladan dan juga bijaksana untuk memberikan teladan kepada anak-anak kita bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit. Karena kelak ketika mereka nanti akan sudah bertumbuh dewasa, ketika mereka melihat teladan yang baik dari papa mama yang tetap melakukan semuanya dengan luar biasa, yang mengandalkan Tuhan, saya percaya ke depan anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang bijaksana dalam menghadapi masa-masa kesulitan mereka. Papa mamaku sekalian, Yesus Kristus kita adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dalam kehidupan kita menghadapi masa kesulitan, tantangan, menghadapi COVID-19 ini, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia menyertai kita selama-lamanya, Papa Mamaku. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Bawa anak-anak kita kepada Tuhan. Buatlah masa-masa PPKM ini, masa-masa COVID-19 ini menjadi hal yang positif bagi kita, di mana kita semakin mempererat hubungan kita bersama anak-anak kita di rumah, membagi waktu kita kepada anak-anak kita. Lebih lagi kita memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita, memberikan teladan, memberikan kekuatan, dan juga membimbing anak-anak kita untuk tetap mendapatkan pendidikan yang terbaik dalam masa pandemi ini. Dan kami akan terus mendukung Papa Mama, meskipun mungkin lewat daring. Kami mohon kesediaan Papa Mama untuk tetap mendukung anak-anak kita menggunakan fasilitas internet. Mungkin ke depan saya akan menggunakan Zoom ataupun WA. Mohon Papa Mama untuk bersabar menghadapi PPKM ini. Semoga jika PPKM ini telah berakhir, kita akan kembali mengadakan tatap muka secara terbatas, seperti Menteri Pendidikan yang telah beliau sampaikan, Bapak Nadiem menyampaikan bahwa akan diadakan tatap muka 5 anak dalam 1 hari. Saya berharap Papa Mama boleh mendukung, kita saling bekerja sama, tidak hanya kami sebagai pendidik tetapi Papa Mama di rumah. Dan saya percaya, marilah kita terus beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Kita selalu bersekutu dengan Dia. Ranting-ranting menempel dengan pokok anggur. Kita sebagai ranting nempel dengan pokok anggur kita, yaitu Yesus Kristus. Kita erat bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Yesus Kristuslah sumber kekuatan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Papa Mama dan anak-anakku sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan saya percaya bersama kita bisa melewati masa-masa sulit, masa-masa pandemi COVID-19 ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah Bapa di surga,
kami boleh menjadi ranting-ranting yang kuat, yang selalu melekat kepada Tuhan, yang selalu menjaga hubungan kami kepadamu. Masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini bukanlah menjadi alasan untuk kami menjadi tidak bersandar kepada Engkau, Yesus. Mampukan papa mama kami untuk selalu menyandarkan hidup mereka kepadamu. Beri mereka kekuatan ya Tuhan. Beri mereka kesabaran ya Tuhan dalam mendidik anak-anaknya ya Tuhan. Putra-putri yang Engkau titipkan, berikan kekuatan Tuhan. Berikan kesanggupan, kesabaran, supaya mereka boleh melewati hari-hari yang semakin jahat ini, hari-hari yang semakin sulit ini. Supaya orang tua murid kami selalu tetap kuat dan berpikir positif dan selalu optimis bahwa Tuhan selalu menyertai dan tidak pernah sekali-kali Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin yang saat ini Tuhan, orang tua kami saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan sembuhkan mereka yang kehilangan harapan, bangkitkan harapan para papa mama. Tuhan, orang tua murid kami, Tuhan, yang mungkin saat ini, hari-hari ini mengalami, Tuhan, putus asa karena dirumahkan, mereka tidak mendapatkan penghasilan kembali. Tuhan, tolong dengan caramu yang ajaib yang tidak pernah kami pikirkan, yang timbul dari hati kami yang tidak pernah kami dengar. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau, yang melekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Saat ini Engkau turut bekerja dan Engkau hadir di segala tempat. Engkau hadir dimanapun papa mama kami berada dan anak-anak kami. Kami berdoa pagari anak-anak kami Tuhan dari segala lingkungan-lingkungan yang membuat pergaulan yang buruk kepada anak-anak kami. Proteksi anak-anak kami Tuhan. Jadikan mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan meteraikan dan juga Roh Kudus memberikan pengertian yang sederhana sehingga boleh dimengerti oleh papa mama dan anak-anak kami di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Yes. Nah, papa mama, anak-anak, diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini kan? Yang diberkati berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yeay! Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Check it out! Salam papa mama semuanya. Pengumuman untuk pembelajaran TK Navigasi sebagai berikut. 1. Jaga kesehatan dan tetap lakukan protokol kesehatan di rumah. Yang kedua, untuk mendukung pemerintah dalam mengatasi pandemi, mohon maaf pembelajaran akan dilakukan secara online selama PPKM dan mohon kerjasama papa mama di rumah selama PPKM, dan kami akan melakukan pembelajaran tatap muka 5 orang per harinya. Yang ketiga, terima kasih untuk kepercayaan papa mama yang sudah mensupport kami untuk memajukan TK Navigasi. Yang keempat, untuk biaya yang telah menghubungi kami secara pribadi untuk segera membayar. Yang kelima, kami terus berdoa kepada papa mama dan putra-putri kami tercinta supaya tetap dalam lindungan Tuhan dan selalu tercukupi segala biaya kebutuhan hidupnya. Amin. Demikian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya, Miskia mau ngasih pesan buat papa mama dan anak-anak di rumah. Tetap menjaga protokol kesehatan ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dan lain sebagainya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
bersatu hati membawa bangsa dan negara kami dalam doa. Kami percaya Tuhan yang akan pulihkan bangsa dan negara kami dari wabah corona yang saat ini melanda seluruh bangsa di dunia. Kami juga membawa para orang tua. Kalau saat ini ada beberapa dari kami yang harus terpaksa dirumahkan dalam masa PPKM, kami percaya Tuhan yang akan cukupkan setiap kebutuhan kami. Kami juga berdoa untuk TK kami tercinta, TK Nafiri Dikasih, kiranya Allah yang akan memberkati, Allah sendiri yang akan pimpin setiap guru, para pendidik dan anak didik, sehingga kesabaran boleh tertanam dalam hati mereka dalam mendidik setiap anak kami, sehingga anak kami boleh tumbuh tidak hanya pintar namun juga penuh dengan kasih. Kami berdoa untuk yayasan Tuhan, Kau boleh berkati pemimpin yayasan dan para stafnya, sehingga mereka tetap setia dalam visi dan misi dalam mengelola yayasan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Mari kita mengangkat tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah segala apapun yang diusahakan dalam pekerjaan papa mama di manapun berada. Diberkatilah masa depan anak-anak kami, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang cerdas berprestasi, dan diberkati segala apa yang dikerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Yes. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.